Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Felicia Febrianti. Saya dari kelas MN 23N Prodi Manajemen Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang Adobe Photoshop, salah satu software yang dimana di sini tuh software yang berjenis eh, yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimana cocok banget gitu buat kita yang pengen tahu kenapa sih Photoshop ini jadi andalan banyak desainer. Nah, di sini Photoshop itu memiliki tipe aplikasi spesifik software yang dimana kegunaannya itu buat ngedesain grafis, ngedit gambar, terus memanipulasi foto, yang dimana Photoshop itu termasuk software khusus gitu. Jadi bukan buat semua orang, karena ini tuh dipakai buat hal-hal yang spesifik gitu, kayak ngedit foto, desain iklan, digital art, dan semacamnya. Jadi bukan software umumnya, bukan software software pada umumnya gitu, kayak Word atau Excel. Nah, kemudian ini bentuk aplikasinya yang dari Adobe Photoshop, dan di sini saya akan membahas faktor evaluasi dari software Adobe Photoshop tersebut. Nah, di sini terdapat faktor evaluasi software dari Adobe Photoshop, yang dimana sini terdapat fungsionalitas yang dimana itu salah satu fitur di Photoshop yang super lengkap gitu. Nah, di sini ada tools, brush, efek, kemudian filter, eh, layersnya juga, AI-nya juga ada, dan format berkasnya itu seperti kayak kalau dari foto itu ada format JPG, PNG gitu dan sebagainya. Yang dimana ini tuh untuk AI, pastinya itu tuh bisa ngebantu ngilangin objek secara otomatis dan cocok buat kerjaan kreatif yang tingkatnya itu tinggi. Nah, di sini dari kestabilan di perangkat yang memadai gitu, yang dimana kalau dipakai di laptop atau PC yang spek tinggi itu Photoshop jarang banget error gitu atau nge-lag, jadi bisa diandalkan gitu buat kerja profesional. Nah, salah satunya contoh spesifikasi perangkat yang memadai itu dari segi PC atau laptop yang stabil itu kayak dari segi komponen, dan rekomendasinya itu dari kalau komponen itu prosesornya seperti apa, RAM-nya yang bagaimana gitu. Jadi di sini sudah dicantumkan. Nah, kemudian usability yang dimana eh, antar muka profesional gitu, tapi butuh latihan. Ini tuh lebih ke tampilannya itu keren gitu dan kelihatan profesional. Jadi tapi ini tuh bisa digunakan untuk para pelajar, tapi kita itu bisa melakukannya dengan cara profesional. Jadi agak butuh waktu gitu ya buat ngerti semuanya karena fiturnya itu banyak banget. Nah, kemudian selanjutnya di sini dari efisiensi Photoshop juga mempunyai tools yang otomatis gitu yang bikin kerjaan itu cepat kelar. Kemudian misalnya dari konteks aware feel gitu, tapi sayangnya juga dia itu cukup boros RAM gitu. Jadi harus pakai perangkat yang kuat. Kemudian maintainability, yang dimana Adobe itu sering banget gitu update Photoshop. Jadi mulai dari fitur baru, perbaikan bug, sampai peningkatan performanya. Jadi kita itu harus rutin gitu mengupdate si Adobe ini agar kita itu tidak tertinggal dengan fitur-fitur terbaru dari mereka. Nah, kemudian supaya si software-nya itu terus berkembang, dan selanjutnya portabilitas dari segi Photoshop ini tersedia. Jadi tersedia buat komputer Windows dan Mac gitu. Jadi bahkan ada juga versi ringannya buat HP yang namanya Photoshop Express. Kemudian dari keamanan akses Photoshop itu pakai akun Adobe ya. Jadi udah ada sistem login-nya gitu yang ngejamin kita itu aman untuk digunakan, dan data proyeknya juga lebih terlindungi. Nah, jadi kesimpulannya, Photoshop itu salah satu software terbaik dari desain dan editing, yang dimana fitur-fiturnya itu canggih banget gitu, apalagi dengan tambahan AI. Nah, ini tuh cocok banget buat semua eh,
buat yang kerja di bidang kreatif khususnya. Nah, meskipun butuh belajar dulu buat paham, jadi begitu udah ngerti ini software itu bisa jadi andalan utamanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.